Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Askia, NPM 201540110003, mahasiswa kebidanan semester 1 Distrik Bina Husada Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi fisiologi sistem integumen yang merupakan tugas dari mata kuliah anatomi fisiologi. Apa itu sistem integumen? Sistem integumen ialah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitar. Sistem integumen merupakan sistem organ terbesar yang mencakup kulit, kuku, bulu, rambut, sisik, dan kelenjar, yaitu kelenjar keringat dan kelenjar serbasea. Kata integumen berasal dari bahasa Latin, yaitu integumentum, yang artinya penutup. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integumen itu ialah sesuatu yang melapisi. Berarti kalau pada manusia, organ integumen itu ialah kulit dan derivat-derivatnya. Kulit merupakan organ yang terdiri dari 3 lapisan jaringan. Kulit merupakan organ terbesar pada manusia karena mencakup atau menyusun 16% berat badan manusia. Jika dibentangkan rata, kulit akan mampu menutupi bidang seluas 1,7 meter persegi. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Dermis ialah lapisan satu-satunya yang dapat dilihat oleh mata telanjang karena epidermis merupakan lapisan paling luar. Epidermis merupakan tumpukan epitel squamosa yang terdiri dari 5 lapisan sel keratinosit, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosa, stratum spinosum, dan stratum basal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai 5 lapisan sel keratinosit yang dimulai dari lapisan yang paling bawah. Yang kelima ada stratum basal, ialah lapisan epidermis yang paling bawah, berbentuk kubus dan berbaris seperti pagar. Lapisan ini disebut juga dengan lapisan benih karena terus aktif mengadakan pembelahan atau mitosis ke atas untuk seluruh lapisan epidermis. Yang keempat, ada stratum spinosum, ialah lapisan paling tebal dengan selnya berbentuk poligonal, yaitu bentuknya dapat berubah-ubah atau berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya proses litosis. Yang ketiga, ada stratum granulosa atau yang disebut juga dengan lapisan berbutir karena terdapat butir-butir kasar yang terdiri atas keratohyalin. Lapisan ini tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki. Yang kedua, ada stratum lucidum atau lapisan bening, yaitu terletak tepat di bawah lapisan tanduk dan dianggap sebagai penyambung lapisan berbutir. Dan yang pertama, ada stratum corneum, ialah lapisan sel-sel kulit mati yang bentuknya sudah lebih gepeng dan protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk. Lapisan ini nantinya mengadakan pengupasan. Nah, berarti daki yang sering kita temukan pada saat mandi itu adalah stratum corneum yang telah mengelupas. Proses terjadinya epidermis ini dimulai dari lapisan benih menjadi zat tanduk dan akhirnya mengelupas dengan sendirinya, memakan waktu 4-5 minggu. Yang selanjutnya ada tipe-tipe sel epidermis, di mana sel epidermis memiliki 4 macam tipe. Yang pertama ada keratinocytes, yang kedua ada melanocytes, yang ketiga ada Merkel cell, dan yang keempat ada Langerhans cell. Yang selanjutnya ada dermis, di mana dermis menjadi tempat ujung syaraf perasa, keberadaan kandung kemih, kelenjar keringat, kelenjar serbasea, pembuluh darah dan getah bening, serta otot penegak rambut, di mana dermis dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagian yang menonjol ke arah epidermis itu disebut dengan stratum papillari, dan yang kedua, bagian yang menonjol ke arah subkutan atau hipodermis itu disebut juga dengan stratum reticulari. Yang selanjutnya ada lapisan dermis. Terdiri atas, yang pertama ada matriks, yaitu berupa kolagen elastin dan retikulin yang tersusun atas asam hyaluronat dan kondroitin sulfat.
Bahan utama inilah yang menjadikan kulit dapat menahan tekanan dan benturan. Yang kedua ada serabut syaraf, yaitu berfungsi sebagai penerima infus. Dan yang ketiga ada pembuluh darah, yaitu sebagai penyuplai nutrisi. Maka ketika kita terluka dan berdarah, itu berarti lukanya telah mencapai atau telah masuk kepada lapisan dermis. Seluruh bahan ini terdapat di antara kedua stratum tadi. Yang selanjutnya, di dalam lapisan kulit jangat itu terdapat dua macam kelenjar, yaitu yang pertama ada kelenjar keringat dan kelenjar serbasea atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat ini terdiri dari fundus atau bagian yang melingkar dan duet, yaitu saluran semacam pipa yang bermuara pada permukaan kulit. Kelenjar keringat terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada kelenjar keringat ekrin dan yang kedua ada kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat ekrin terdapat di seluruh kulit, dimulai dari telapak tangan, telapak kaki hingga ke kulit kepala. Sedangkan kelenjar apokrin hanya terdapat di ketiak, puting susu, pusat, daerah kelamin, dan daerah dubur. Yang selanjutnya ada kelenjar serbasea atau kelenjar minyak. Ini terdapat di bagian atas lapisan permukaan kulit jangat dan berdekatan dengan kandung rambut. Yang selanjutnya ada derivat kulit, yaitu terdiri dari yang pertama ada rambut, merupakan struktur berkeratin panjang yang berasal dari invaginasi epitel epidermis, di mana rambut ini terdapat di seluruh lapisan kulit, kecuali telapak tangan, telapak kaki, dan bagian dorsal dari falang, distal, jari tangan, jari kaki, penis, labia minora, dan bibir. Yang selanjutnya, rambut terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama ada rambut terminal, yaitu dapat panjang dan pendek, dan yang kedua ada rambut velus, yaitu pendek, lembut, dan halus. Yang selanjutnya, fungsi dari kulit. Di mana kulit memiliki 4 macam fungsi. Yang pertama, itu untuk melindungi kulit dari pengaruh buruk. Yang kedua, sebagai pengaturan suhu. Yang ketiga, sebagai pendorong penguapan kelenjar. Dan yang keempat, sebagai indera perasa yang sensitif. Yang selanjutnya, kulit memiliki dua macam fase, yaitu yang pertama ada fase pertumbuhan atau anagen, dan yang kedua ada fase istirahat atau telogen. Yang selanjutnya ada kuku. Kuku terdiri atas protein yang telah mengeras atau yang disebut juga dengan karotin, di mana adapun fungsi kuku yaitu sebagai pelindung dari ujung jari tangan dan ujung jari kaki. Adapun bagian kuku, itu yang pertama ada matriks kuku, yang kedua ada dinding kuku atau nail well, yang ketiga ada dasar kuku atau nail bed, yang keempat ada alur kuku atau nail glove, yang kelima ada akar kuku atau nail root, yang keenam ada lempeng kuku atau nail plat, yang ketujuh ada lunula, yang kedelapan ada eponychium, dan yang kesembilan ada hyponychium. Baiklah, yang selanjutnya ada fungsi dari kulit, di mana kulit memiliki banyak sekali fungsi. Yang pertama adalah untuk menutupi dan melindungi organ di bawahnya. Yang kedua, untuk melindungi tubuh dari masuknya mikroorganisme atau benda asing. Yang ketiga, untuk pengaturan suhu. Yang keempat, sebagai ekskresi. Yang kelima, sebagai sintesis. Dan yang keenam, sebagai tempat penimbun lemak. Yang selanjutnya ada sensori persepsi, yaitu mengandung reseptor terhadap panas, dingin, sentuhan atau raba, nyeri, tekanan fisika dasar, hingga hilangnya panas dari kulit. Yang selanjutnya ada proses berkeringat, di mana proses pengeluaran keringat itu diatur oleh hipotalamus atau otak. Hipotalamus atau otak menghasilkan enzim bradikinin yang bekerja untuk mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Hipotalamus atau otak mendapatkan rangsangan, misalnya berupa perubahan suhu pada pembuluh darah. Kemudian, rangsangan ini diteruskan oleh syaraf simpatitis dan kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah dengan kemudian mengirimkannya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat.
Yang selanjutnya ada warna dari kulit dan fungsi melanin. Yang pertama adanya melanin yaitu pigmen gelap yang diproduksi oleh melanosit, di mana fungsi dari melanin itu yaitu untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet yang berlebih. Yang kedua, adanya pigmen berwarna kuning atau karogen, yaitu dalam sel lemak dermis dan hipodermis. Dan yang ketiga, ada warna darah, yaitu dalam pembuluh dermal di bawah lapisan epidermis. Yang selanjutnya ada proses dan tahapan penyembuhan luka, di mana terdapat 4 tahapan penyembuhan luka. Yang pertama ada hemostatik, yang kedua ada inflamasi, yang ketiga ada proliferasi, dan yang keempat ada remodeling. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit dari proses 4 tahapan penyembuhan luka, di mana yang pertama, proses awal terjadinya luka itu diawali dengan proses bleeding atau pendarahan. Setelah itu, terjadi proses hemostatik atau penghentian luka dengan cara penyempitan pembuluh darah dan pembekuan darah. Yang kedua, yaitu inflamasi, merupakan proses peradangan yang disertai dengan pelebaran pembuluh darah dengan tujuan untuk membersihkan luka dari kotoran atau kuman, benda asing, dan kulit mati. Yang ketiga, ada proses proliferasi, yaitu proses pembentukan sel baru dengan cara membentuk kolagen dan zat lain dengan cara membentuk jaringan baru. Dan yang terakhir ada remodeling atau maturasi, yaitu penyempurnaan jaringan baru agar jaringan tersebut lebih kuat. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada kelenjar-kelenjar pada kulit dan fungsinya, di mana kelenjar-kelenjar pada kulit itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama ada kelenjar keringat dan kelenjar sebaceus atau kelenjar minyak. Yang pertama ada kelenjar keringat, yaitu kelenjar keringat terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada ekrin atau mesokrin, yaitu berfungsi untuk mengatur suhu dan mengeluarkan kelenjar dalam bentuk atau dalam proses fisiologis. Dan yang kedua ada apokrin, yaitu berfungsi untuk mengeluarkan kelenjar keringat yang berbau khusus pada ketiak, puting susu, labia minora, dan anal. Dan yang terakhir yang kedua itu ada kelenjar sebaceus atau kelenjar minyak. Ini fungsinya untuk melembabkan kulit dan mencegah terjadinya absorbesi atau penguapan dari kulit. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan dalam pengucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.